Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi dalam uh, materi mengembangkan pesan. Ya, jadi salah satu hal yang sangat penting di dalam sosial marketing adalah bagaimana mengembangkan atau mengemas pesan ketika melakukan kegiatan-kegiatan sosial marketing. Nah, bicara tentang mengemas pesan, gitu ya. Jadi ketika kita strategi pesan, apa yang ingin kita katakan, ya. Jadi strategi pesan itu terkait dengan apa yang ingin kita katakan. Kalau kita mengutip Siegel and Donner, dia mengatakan bahwa menciptakan pesan adalah sebuah seni yang kompleks atau a complex art. Ya, jadi seperti saya selalu katakan bahwa mempelajari komunikasi itu selalu terkait dengan art, knowledge, dan skill, ya. Nah, termasuk dalam mengembangkan pesan, menyusun strategi pesan itu bagian dari seni, ya. Kalau kita merujuk Reeve, dia mengatakan think of an ad not as what you put into it, but as what the consumer take out of it. Jadi ketika kita sebenarnya sedang mengemas pesan, itu kita harus berpikir bahwa ini bukan untuk kita atau apa yang ingin kita kemas atau apa yang ingin kita taruh, ya, tetapi sebenarnya atau apa yang ingin kita letakkan, tetapi sebenarnya lebih pada apa yang sebenarnya konsumen, ya, konsumen atau khalayak sasaran itu ingin ambil dari pesan tersebut. Artinya ketika mengemas pesan maka harus berbasis pada insight atau apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan atau kondisi apa di dalam khalayak sasaran itu, ya. Nah, lalu kemudian apa sih langkah efektif untuk menyusun pesan? Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah menyusun creative brief. Nah, ketika kita, ya sebenarnya seperti orang iklan itu, ya, seperti juga ketika mengemas pesan kan pasti akan bicara tentang creative brief, ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Jadi ya sekitar 1 atau 2 halaman saja ketika kita menyusun creative brief. Nah, nanti kita akan diskusikan seperti apa ketika menyusun creative brief. Nah, hal yang lain adalah bahwa ketika menyusun, apa sih kenapa kita penting untuk menyusun creative brief? Untuk menjamin bahwa pesan-pesan komunikasi kita itu lebih bermakna atau meaningful, kemudian juga dapat dipercaya, dan yang ketiga adalah memiliki distinktif atau perbedaan, ya, perbedaan yaitu sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor, ya. Seperti itu dalam pendekatan profit marketing, ya, bicara tentang distinktif seperti itu. Tetapi sebenarnya bicara tentang kompetitor dalam sosial marketing, ingat ya seperti yang sudah kita diskusikan bahwa kompetitor itu adalah juga hambatan-hambatan perilaku yang ada pada diri khalayak sasaran, seperti itu. Oke. Nah, kita melihat, ya, tadi saya juga bicara tentang creative brief tadi, ya. Apa itu? Ya, apakah itu? Yaitu pernyataan singkat yang merangkum pesan mendasar. Nah, ini bukan semata-mata, ya, seperti kita mengatakan slogan, tagline atau headline gitu, ya. Tapi ini adalah pesan kunci atau key message, ya. Ketika kita menyusun creative brief, maka kemudian key message-nya apa? Tapi beda, ya, sekali lagi key message itu bukan semata-mata tadi slogan atau tagline gitu, ya, atau headline. Tapi sebenarnya apa pesan kunci yang ingin kita sampaikan. Nah, di dalam creative brief itu juga kita harus mencantumkan sebenarnya siapa target audience. Ingat, ya, setelah melakukan segmentasi maka kemudian ada targeting, gitu, ya. Jadi ya di sini ingat, ya, ketika kita bicara tentang segmentasi kemarin kita bicara tentang misalnya pendekatan yang konvensional, kita bicara tentang demografi, kita bicara tentang psikografi, tapi juga perpaduan dengan state of change, ya, atau tingkatan-tingkatan perubahan perilaku yang kita harapkan, baik pada sisi knowledge, belief maupun behavior. Kemudian ketika dalam creative brief ini kita juga perlu
menyantumkan itu adalah tujuan komunikasi, yaitu apa yang kita inginkan dari target grup kita. Misalnya apa yang kita inginkan dari target grup atau target audiens itu, apa yang ingin mereka ketahui, apa yang ingin mereka percaya dari gagasan atau ide kita, dan apa yang ingin mereka kerjakan atas gagasan atau ide kita. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita harus menentukan benefit to promise, ya. Jadi keuntungan utama apa yang diperoleh oleh khalayak sasaran. Ingat, sosial marketing itu selalu berbasis pada khalayak sasaran. Oleh karena itu menjadi sangat penting sekali apa yang khalayak sasaran akan dapatkan. Ya. Nah, langkah berikutnya di dalam creative brief itu kita menuliskan, menyusun support, ya, dukungan ketika kita menjanjikan sesuatu itu. Keuntungan apa sih yang kemudian keuntungan apa yang akan didapatkan selain dari keuntungan utama tadi? Itu juga perlu kita tuliskan, ya. Nah, kemudian di situ perlu kita cantumkan opening, ya. Opening itu akan membantu kita untuk menyeleksi saluran media-media yang tepat, ya. Waktunya kapan, tempatnya di mana, dan kondisinya seperti apa, kapan khalayak sasaran itu akan memberikan perhatian. Ketika, ingat ya, AIDA juga ya. Jadi kita pertama untuk mendapatkan attention, apalagi kalau ini isu yang baru, kemudian khalayak sasaran juga belum pernah mendengarkan tentang isu atau gagasan kita, maka penting sekali ketika opening itu kita mendapatkan betul-betul attention, perhatian dari khalayak sasaran atas pesan-pesan kita. Ya, kemudian adalah position, yaitu apa? Cara-cara yang ingin kita lakukan agar khalayak sasaran berpikir bahwa mereka harus berubah perilakunya. Nah, ini penting. Position itu kita harus menentukan gimana sih cara-cara apa di dalam creative brief itu harus kita cantumkan cara-cara atau strategi apa, langkah-langkah apa, tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan sehingga khalayak itu kemudian mau melakukan perubahan perilaku. Itu. Nah, setelah kita menyusun creative brief di dalam mengemas pesan ini, mengembangkan pesan ini, maka ingat ya bahwa di dalam strategi pesan itu ada 4 elemen yang perlu kita perhatikan. Ya, apakah itu? Ya, yang pertama adalah elemen rasional, yaitu kita fokus pada pengiriman informasi dan fakta secara langsung. Apa sih fakta-fakta yang ingin kita sampaikan ya terkait dengan gagasan atau ide kita itu apa? Seperti itu. Ada ya, jadi ada 4 hal yang penting. Tadi pertama elemen rasional, itu seringkali elemen rasional itu bicara menyasar tentang data ya, menyasar tentang data. Kita juga perlu bicara tentang elemen emosi ya, elemen emosi. Nah, ini didesain untuk memunculkan perasaan ya bisa negatif ya kalau kita pendekatan fear appeal misalnya itu memunculkan rasa takut, rasa bersalah atau rasa malu jika kita tidak melakukan tindakan itu. Ya, misalnya, atau perasaan positif ya, misalnya bisa cinta, gembira, bangga, yang semuanya baik fear appeal maupun perasaan positif tadi untuk memotivasi kita untuk melakukan tindakan. Ya. Yang keempat adalah moral elemen, langsung pada perasaan audiens, apa yang sebenarnya bahwa ini tuh tepat untuk Anda, ini tuh sangat cocok untuk Anda, seperti itu. Ya. Dan elemen yang keempat adalah nonverbal elemen. Ya, di sini kita menyandarkan pada isyarat, kemudian gambar, grafis, bahasa tubuh dari aktor ataupun aktris, kemudian ekspresi wajah, kontak mata, intinya semua terkait dengan bahasa-bahasa nonverbal. Itu adalah 4 hal yang sangat penting sekali ketika kita menyusun pesan ya, terutama kalau pesan-pesan itu misalnya audiovisual, itu penting sekali. Ya, nah kemudian ya ada berbagai macam dalam mengemas pesan, ada tipe-tipe atau jenis-jenis gaya untuk kemudian kita mengeksekusi. Misalnya kita mulai bisa dengan testimoni, lewat endorsement gitu kan ya. Itu ada salah satunya. Kemudian ada menggunakan scientific evidence atau bukti-bukti ilmiah. Kemudian atau kita menggunakan pendekatan technical expertise, yaitu orang yang memang ahli secara teknis untuk menjelaskan itu.
Bahkan kita juga bisa menggunakan personality simbol untuk mengemas pesan, menggunakan lifestyle, atau kemudian menceritakan kisah kehidupan ya, atau slice of life seperti itu. Ini beberapa tipe yang kita gunakan, bisa kita gunakan ketika kita mengeksekusi pesan-pesan yang sudah kita susun seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, ketika kita bicara tentang bagaimana prinsip dan teori dalam mengeksekusi pesan, itu adalah kita perlu mengingat teori-teori kita terkait dengan behavior change communication, teori difusi inovasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-9 dan ke-10, kemudian juga teori-teori dari psikologi sosial yang pernah kita diskusikan. Nah, bahkan kita juga harus mengingat apa sih prinsip komunikasi yang efektif terkait dengan pesan gitu ya. Kalau kita mengambil dari McKinsey, Morse, and Smith itu menjelaskan bahwa kita harus meyakinkan bahwa pesan yang kita susun itu jelas, clear. Kemudian seringkali juga pendekatannya bersifat personal dan konkret. Konkret itu adalah tidak abstrak, artinya untuk jelas pesannya bahwa kita harus disuruh ngapain sih gitu. Ya, yang kedua, bahwa pesan ini disampaikan oleh individu atau organisasi yang punya kredibilitas yang tinggi. Ketika Anda belajar tentang psikologi komunikasi, Anda belajar tentang kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator itu bisa kelompok, bisa individu maupun organisasi. Ya, kemas pesanmu agar individu itu merasa kehilangan sesuatu jika tidak bertindak. Nah, gimana ini mengemas pesan sehingga orang merasa, aduh kalau aku tidak melakukan itu, aduh aku ada sesuatu yang belum aku lakukan. Seperti itu. Nah, jika kita menggunakan pendekatan ancaman atau fear appeal, kita harus meyakinkan bahwa pesan yang dikirimkan itu mendorong pada tindakan atau perubahan perilaku. Nah, terakhir adalah prinsip dalam mengemas pesan atau mengeksekusi pesan adalah pesan harus memudahkan orang-orang itu mengingat pesan kita, apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan dan kapan itu dilakukan. Jadi memang tidak boleh abstrak ya, pesan itu kemudian harus konkret. Nah, ini beberapa hal yang penting terkait dengan bagaimana kita mengembangkan pesan, bagaimana kita mengemas pesan, bagaimana kita menyusun pesan-pesan dalam komunikasi pemasaran, sehingga pesan-pesan yang kita kirimkan ya bisa baik melalui teks, baik melalui visual maupun audiovisual itu bisa betul-betul kemudian tadi pay attention dan kemudian mendorong orang untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, itulah rekan-rekan mahasiswa yang kita diskusikan dan saya sampaikan pada topik terkait dengan bagaimana mengemas atau mengembangkan pesan dalam pemasaran sosial. Ya, kita akan bertemu kembali dalam materi yang berikutnya. Selamat menyimak materi ini dengan baik ya, semoga memudahkan Anda untuk memahami bagaimana kita mengemas pesan dalam pemasaran sosial. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.